Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan yang kemarin kita sudah bicara tentang analisis regresi linier sederhana. Sekarang kita masuk ke analisis regresi linier berganda. Untuk regresi linier berganda ini apa? Regresi linier berganda jika model yang dimasukkan itu lebih dari satu variabel independen. Jadi kalau sederhana itu masih sebatas pada X1, tapi kalau berganda sudah ada X2, X3, bahkan sampai ke N. Di mana yang disebut variabel dependen adalah Y, ini variabel dependen. Sedangkan variabel X1, X2 sampai berapapun itu namanya variabel independen. A tetap konstanta, B1, B2, B3, dan seterusnya adalah koefisien regresi dari variabel independen. Contohnya, misalnya kita bicara tentang permintaan barang, HID. Jumlah barang yang diminta itu fungsinya adalah A min B1P, harga, price, plus B2Y, pendapatan, plus B3T. Ini mohon maaf, B-nya B kecil. Jumlah barang yang diminta, HID, dipengaruhi oleh harga barang mempengaruhi jumlah yang diminta, pendapatan mempengaruhi jumlah barang yang diminta, T itu selera, tes, mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jadi, KID-nya itu adalah variabel dependen, P, Y, dan T yang ada di sebelah kanan dari sama dengan adalah variabel independen. Untuk persamaan regresi linear berganda, kita menggunakan persamaan ada 3 variabel, 1 Y, 2 X1, dan X2. Kita pakai model seperti ini. Ini contohnya. Langkah untuk mendapatkan nilai A, konstanta, B1 dan B2 adalah seperti ini. B1 sigma X1 Y kecil dikali sigma X2 kuadrat Y kecil dan seterusnya. Ingat, untuk mulai variabel analisis regresi linier berganda itu mencari A, B1, B2 menggunakan yang kecil semua. Sigma X1 Y kecil, sigma X2 kuadrat kecil, X2Y sigmanya juga kecil dan sebagainya. Demikian juga yang B ini dan B1 ini, B2 ini. Setelah nilai B1 dan B2 diperoleh, masuk ke A. Konstantanya Y bar adalah sigma Y dibagi N, rata-ratanya. X1 bar sigma X besar dibagi N, rata-ratanya. Maka ketemu A. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mencari yang kecil-kecil ini? Maka kita langkahnya untuk mencari X1, sigma X1 kuadrat kecil, sigma X2 kuadrat kecil, sigma Y kuadrat kecil, dan seterusnya. Ini adalah langkahnya seperti ini. Sigma X1 kuadrat adalah sigma X besar, X1 kuadrat besar dikurangi kurung buka sigma X1 tutup kurung kuadrat dibagi N. Ini data asli yang dari lapangan, baru dicari yang kecil-kecil. Nanti saudara akan mencari yang kecil-kecil ini dulu. Dicari dulu, kecil, baru dimasukkan ke B1, B2. Untuk kebutuhan uji, kita nanti akan menguji ini. Nilai T hitung untuk X1 adalah B1 dibagi SB. B1-nya sudah diperoleh di depan tadi. SB-nya bagaimana memperolehnya? Nah, demikian juga untuk X2. T hitung X2, B2 dibagi SB2. B2 sudah diperoleh, bagaimana mencari SB2-nya? Untuk mendapatkan SB1 dan SB2, rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Ini coba saya jelaskan. Nah, ini untuk mendapatkan ini, mohon maaf nih. Ini untuk mendapatkan SB1 ini, untuk mendapatkan SB2 ini. Sedangkan untuk in sig S
Y1, Y2 itu ada dari sini. Nah, jadi untuk mendapatkan SB1 nyari dulu SY, X1, X2, pakai kecil semua. Setelah ini diperoleh baru bisa mencari SB1, SB2. N itu adalah jumlah data, K itu adalah jumlah variabel. Setelah diperoleh SB1 dan SB2, maka bisa untuk uji hipotesis dengan menggunakan t-test. Di samping t-test, kita nanti akan juga akan mencari t-hitung, f-hitung menggunakan f-test. Kalau t-test itu uji secara parsial sendiri-sendiri, kalau f itu uji secara serempak. Dan yang terakhir adalah mencari nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Tetap pakai yang kecil, di mana nilai R kuadrat itu antara 0 dengan 1. Baik, lanjut. Nih contohnya. Ini ada sebuah contoh penelitian tentang pengaruh pendapatan keluarga per hari X1 dan jumlah anggota keluarga X2 terhadap pengeluaran konsumsi keluarga per hari. Di sini sudah kelihatan akan menguji pengaruh pendapatan keluarga dan jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran konsumsi. Sampelnya sebanyak 10. Ini datanya X1 dalam ratusan, X2 dalam orang, Y-nya dalam ratusan. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan keluarga per hari dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per hari dengan menggunakan uji T, uji F dengan taraf signifikan 5%. Jadi tingkat kepercayaan benarnya 95, maka taraf signifikannya 5%. 5% ini untuk apa? Untuk mencari T-tabel atau alfanya sudah diketahui 0,05, nanti akan diketahui T-hitungnya, T-tabelnya, dan berapa nilai R kuadratnya koefisien determinasi. Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah nih. Pertama, untuk mencari A, B1, B2 untuk persamaan Y sama dengan A ditambah B1, B2, ini data aslinya, data batasnya ini saya batas ini. Ini soal, maka ditambah dengan X1 kuadrat, X2 kuadrat. Ini yang besar-besar, XY ditambah ini. Jadi kolomnya kalau saudara pakai Excel ini, maka bisa diperoleh hasilnya totalnya ini. Ini total. Dasar dari total ini yang besar-besar. Padahal untuk mencari A, B1, B2 itu menggunakan sigma X1 kuadrat kecil, sigma X2 kuadrat kecil, dan sebagainya. Untuk mencari sigma X1 kuadrat kecil dan seterusnya, itu dicari dengan ini ditambah dulu. Ini dimunculkan tabelnya ditambah tabel ini soal. Yang ini soal. Ini ditambah kolom ini. Maka setelah ini jumlahnya diketahui, maka kita mencari sigma X1 kuadrat kecil dan seterusnya. Langkah pertamanya adalah mencari ini, yang kecil-kecil dulu. Sigma X1 kuadrat kecil ketemu 4600, sigma X2 kuadrat, X2 kecil kuadrat ketemu 22 dan seterusnya. Setelah langkah ini diperoleh, ini selesai, maka kita masuk langkah 2 adalah B-nya ketemu 0,25, B2-nya ketemu min 0,45. Kalau sudah ketemu, maka kita lari ke A. A-nya ketemu 3,88. Jadi sekali lagi, setelah kita menambah kolom yang soal tadi, kolom soal ditambah untuk ini, dicari X1 kuadrat, yang besar-besar ini dicari dulu, terus dijumlahkan, baru kita masuk ke yang kecil-kecil dicari, setelah itu baru mencari B1, B2, sehingga persamaannya adalah ini A, Y sama dengan 3,88 dari mana? Dari A-nya, plus 0,25 X1 dari sini, min 0,45 dari sini. Ketemu
persamaan regresi. Ini namanya persamaan regresi. Setelah ketemu persamaan regresi, maka kita akan uji. Uji pertamanya apa? Langkah untuk menguji, kita akan mencari SB1, SB2. Sehingga kita bisa mencari T hitung, F hitung, R kuadrat. Untuk mencari SB1, SB2, di depan kita sudah singgung. Pertama adalah mencari SY X1, X2. Misalnya ketemu 2,502, dasar dari sini kita masukkan di sini untuk mencari SB1, SB2. Jadi dicari ini dulu angkanya, SY dulu, ini yang kecil semua, N-nya adalah, N-nya berapa tadi? Jumlah datanya ada 10, variabelnya ada Y, X1, X2, maka 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Ini dicari dulu, setelah itu kita mencari SB, mencari SB2. Karena di depan sudah ketemu B-nya, B1, maka untuk T hitungnya, T hitung ini, T hitung untuk B1 seperti ini, T hitung untuk X2 seperti ini. Dari B dibagi SB. SB-nya ini 0,07, B-nya berapa? Tadi sudah diketahui, ini B1. Ini B1 0,25, ini B2 min 0,47, maka ketemu. Ya oke, ini sudah ketemu, dasarnya dari sini, baru kita mencari F. F hitungnya adalah, ini dimasukkan, K-nya adalah jumlah variabel, Y, X1, X2 berarti 3, dikurangi 1 berarti 2. Ketemu F hitungnya ini. Sedangkan F R kuadratnya, ini masukkan juga dalam rumus. Kalau saudara menggunakan Excel cepat nanti ketemu 0,84 atau 84%. Maksudnya apa semua ini? T hitung, F hitung, R kuadrat adalah ini maksudnya ini adalah nih uji hipotesis parsial. Ini agak pelan-pelan karena kuncinya di sini. Sebelum melakukan uji hipotesis, maka kita harus punya dulu hipotesis penelitian. Di depan sudah dinyatakan pendapatan keluarga per hari dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi keluarga per hari. Jika kalimatnya berpengaruh, maka kita belum tahu pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Berarti ada dua kemungkinan. Maka ini ujinya adalah dua arah. Ujinya dua arah. Disimpulkan apa? Disimpulkan plus minus. Nih, mohon maaf, disimpulkan tidak sama dengan. Maka ini ujinya dua arah. Dua arah. Oke. Ketika uji dua arah, maka hipotesis penelitian sudah diketahui ini mengatakan berpengaruh, berarti bisa positif dan negatif, maka hipotesis statistiknya H0 B1 sama dengan 0, H0 B2 sama dengan 0, HA-nya B1 tidak sama dengan 0, HA-nya B2 tidak sama dengan 0. Artinya apa? Untuk uji parsial T-test itu diuji sendiri-sendiri. Pendapatan keluarga per hari diuji punya pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi apa tidak. Terus jumlah anggota keluarga punya pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi apa tidak. Artinya X1 diuji sendiri, X2 diuji sendiri. Oke, itu namanya uji parsial. Ujinya satu arah atau dua arah? Dua arah. Mengapa dua arah? Ada kalimat berpengaruh. Bisa positif, bisa negatif. Maka simbolnya tidak sama dengan. Lalu kita masuk daerah penerimaan. Karena tidak sama dengan, maka ini ada dua. Kiri dan kanan. Ujinya dua arah. T tabelnya berapa? Uji dua arah. Karena dua arah, maka alfanya 5% dibagi 2 menjadi 0,25 atau 2,5%. DF-nya N-K, 10 min 3 sama 7. Tabelnya ketemu plus minus 2,36 dimasukkan di sini. 2,36 plus 2,36. Daerah yang di sini disebut daerah penolakan H0 2,5%, yang tidak diakhir daerah penerimaan H0 95%, yang diakhir yang kanan daerah penolakan H0 2,5%. Itu gambarnya. Setelah itu apa? Baru kita masuk
Nilai T hitungnya adalah untuk B1 untuk X1, B1 bagi SB1 adalah 3,5714 dan untuk X2-nya 0,4627. Bagaimana ini menyimpulkannya? Maka harus dibandingkan T hitung dengan T tabel. T tabelnya adalah 2,36 plus minus. Jadi yang plus dibandingkan plus, yang minus bandingkan minus. T hitung untuk X1 3,5714 lebih besar dari 2,36. Maka H0 ditolak, HA diterima. Artinya pendapatan keluarga per hari berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi. H0 ditolak, HA diterima. H0 kan sama dengan 0, maka kalau 0 H0 itu hipotesis yang menyatakan tidak punya pengaruh. Bisa Anda pelajari lagi di materi hipotesis penelitian. Kalau HA itu hipotesis yang menyatakan punya pengaruh. Jadi untuk X1 karena ini lebih besar maka H0 ditolak, HA-nya yang diterima. HA diterima artinya apa? Pendapatan keluarga per hari punya pengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi per hari. Sekarang Anda lihat T hitung untuk X2 lebih min 0,46627 lebih besar dari min 2,36. Maka H0 diterima, HA ditolak. Sekali lagi, H0 yang diterima, HA ditolak. Artinya jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi. Ini menjadi pemikiran. Loh kok H0 tidak diterima? Untuk memudahkan keputusan menerima H0 atau HA, maka nilai T hitung itu saudara masukkan di gambar. Untuk nilai T hitung X1 3,5714 berada di daerah H0 ditolak, maka HA diterima. Sedangkan untuk X2 masuk di daerah ini min 0,46627 itu berada di daerah yang tidak asiran. Karena di sininya min 2,36 masuk di daerah H0 diterima. X1 H0 ditolak, X2 H0 diterima. Maka saudara di sini bisa nyimpulkan. Kalau H0 ditolak, maka HA terima, punya pengaruh signifikan. Kalau masuk di daerah H0 diterima, HA ditolak, berarti tidak punya pengaruh signifikan. Kesimpulannya, ini diuji sendiri, maka kesimpulannya, pendapatan keluarga per hari mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi keluarga per hari. Namun, untuk jumlah anggota keluarga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi. Itu kesimpulannya. Itu untuk uji T. Uji T itu menguji secara parsial, diuji sendiri-sendiri. Sekarang saudara bedakan uji F. Uji F test dan R kuadrat. Untuk uji F ini jadi 1. Ini jadi 1. B1 sama dengan B2 sama dengan 0. HA-nya B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Bedanya itu. Nilai F test dicari dengan alfanya 5%. Ini tidak dibagi 2 kalau F 5% dan DF-nya adalah K-1 mendatarnya. K itu jumlah variabel 3 X1 X2 Y. Berarti 3 kurangi 1 2. N-K 10. N-nya 10, K-nya 3. 10 kurangi 3 adalah 7. Maka kalau Anda lihat F tabel ketemu tabelnya 4,74. Cara mencarinya lihat F tabel pada alfa 5%, DF-nya mendatarnya 2, turunnya 7. 4,74. Nilai F hitung adalah 18,22842. Bagaimana menyimpulkannya? Nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel atau 18,22842 lebih besar dari 4,74. Artinya kalau lebih besar H0 ditolak, HA diterima. Dan hipotesis penelitian diterima. Artinya pendapatan keluarga per hari dan jumlah anggota keluarga secara serempak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga berbarengan. Jadi bukan sendiri-sendiri. X1 dan X2 punya pengaruh secara serempak terhadap Y. Oke, lanjut. R kuadrat. Nilai koefisien determinasi R kuadrat adalah 0,84.
atau 84%. Artinya, sumbangan variabel pendapatan keluarga dan jumlah anggota keluarga terhadap naik turunnya pengeluaran konsumsi keluarga. Kalau itu kalimat harus dibuat gitu. Kalau secara sederhana disimpulkan sumbangan variabel X1 dan X2 terhadap Y naik turunnya Y boleh, tapi itu untuk kesimpulan cepat. Tapi kalau kesimpulan dalam penelitian harus disebutkan variabelnya. Sumbangan variabel pendapatan keluarga per hari dan jumlah anggota keluarga terhadap naik turunnya variabel pengeluaran konsumsi keluarga per hari adalah sebesar 0,84 atau 84%. Sedangkan sisanya sebesar 16 dikurangi 100 dikurangi 84, 16% merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dengan model. Itu untuk R kuadrat. Jadi sekali lagi saya naik ke atas lagi. Untuk uji T parsial diuji sendiri-sendiri. Maka ujinya ada dua. X1 diuji, X2 diuji. Gambar sangat penting supaya Anda memudahkan untuk membuat keputusan H0 diterima atau H0 diterima atau H0 ditolak. Jika nilai T hitung berada di daerah arsiran, di daerah sini dan daerah sini, maka ini daerah H0 ditolak. Di sini H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, HA-nya diterima. Kalau HA-nya diterima, itu menyatakan punya pengaruh. B-nya tidak sama dengan 0, berarti suatu angka, berarti ada pengaruhnya. Tapi kalau B-nya sama dengan 0, nah, saudara lihat ini persamaannya. Nah, ini kalau B-nya ini, B ini kan B ini sama dengan 0, berarti X1 kali 0 ya 0, nggak ada pengaruhnya. X2 kali 0 ya 0, tidak ada pengaruhnya. Maka H0 dan HA-nya B1 sama dengan 0 itu tidak ada pengaruh. B2 tidak sama dengan 0, B2 sama dengan 0 berarti tidak ada pengaruh. Kalau tidak sama dengan 0 ada pengaruh. Itu untuk uji tes, untuk T-tes. Jadi sendiri-sendiri kalau F berbarengan. Ya, barengan. Koefisien determinasi untuk melihat sumbangan. Sumbangannya berapa persen? Sumbangan dari X1 dan X2 terhadap Y itu berapa persen? Sisanya adalah variabel lain yang tidak dimasukkan. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang nanti akan saudara buat dalam skripsi, sebaiknya menggunakan variabel independen yang banyak, jangan hanya sedikit. Supaya apa? Nilai koefisien determinasinya menjadi besar. Jika nilai koefisien determinasinya menjadi besar, berarti sumbangan variabel independen, I1, I2, I3, I4, dan seterusnya, terhadap variasi naik turunnya Y itu semakin besar. Penelitian yang bagus jika R-nya, R kuadratnya besar. Artinya apa? Saudara sangat jeli untuk memasukkan variabel-variabel yang penting di dalam penelitian itu. Tapi sebaliknya kalau penelitian itu R kuadratnya kecil, berarti apa? Banyak variabel yang seharusnya Anda teliti belum Anda masukkan. Itu secara singkat, dan ini tugasnya. Latihan soal penelitian tentang keputusan pembelian barang dipengaruhi oleh persepsi harga X1 dan kualitas barang. Artinya, persepsi harga apakah punya pengaruh terhadap keputusan pembelian, kualitas barang apakah punya pengaruh terhadap keputusan pembelian. Sehingga keputusan pembelian itu Y, variabel dependen, persepsi harga X1 dan kualitas barang X2 itu variabel independen. Larinya jelas X1 ke Y punya pengaruh enggak, X2 punya pengaruh tidak. Jumlah sampel yang digunakan 10 diambil dengan kuesioner. Ini biasanya bicara di metode penelitian pakai skala Likert. 12 itu karena ada beberapa pertanyaan dijawab akhirnya skornya jadi 12. 8 itu ada beberapa pertanyaan jawab, akhirnya skornya jadi 8. Ini total skor. Dari tugas ini Anda cari T-tes, F-tes, R kuadrat dengan menggunakan tingkat signifikan 5%. Atau alfanya 5%. Silakan dicoba. Semoga saudara lancar. Semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.